Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah. Saya akan membawakan firman Tuhan yang bertema cinta pada rumah Bapa. Bila kita berbicara tentang rumah, tentu di dunia ini ada ketika kita menginginkan suatu rumah, ada cerita tentang seorang kepala keluarga yang ingin membeli sebuah rumah. Tentu ketika seseorang ingin membeli rumah, kepala keluarga tersebut ingin membeli rumah, tentu ia akan terlebih dahulu mereview gitu atau melihat rumah yang ingin dia beli dari developer, lihat gambarnya, lihat desainnya, dan dari desain itu dia tertarik dan jatuh hati kepada rumah tersebut, dan setelah itu ia memutuskan untuk membeli rumah bagi anak dan istrinya. Ketika ia membeli rumah, maka ia akan melakukan segala prosedur, yaitu secara administratif ataupun membayar rumah tersebut baik secara cash ataupun kredit. Begitulah seseorang yang ingin membeli rumah bagi keluarganya. Ia percaya rumah yang ia beli itu akan memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi ia dan juga keluarga kecilnya. Maka begitu juga rumah Bapa. Ketika kita ingin masuk ke rumah Bapa, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu. Supaya kita tahu rumah Bapa, kita harus tahu siapa yang akan membawa kita ke sana ataupun jalan menuju ke rumah Bapa tersebut. Dengan hal tersebutlah kita bisa mencintai rumah Bapa dan mengetahui rumah yang akan kita tinggali dalam kekekalan setelah kehidupan kita di dunia ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Dalam teks pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 7, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya, menguatkan hati mereka, karena setelah ini Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Jadi Yesus akan pergi ke rumah Bapa terlebih dahulu, tetapi ia tidak akan pergi untuk selama-lamanya, tetapi ia mempersiapkan rumah Bapa, tempat di rumah Bapa bagi semua orang yang percaya pada waktu itu, murid-murid dan juga para pengikut Yesus pada waktu itu. Selanjutnya dalam teks ini juga dikatakan bahwa Yesus mempersiapkan tempat bagi yang percaya kepada mereka. Yesus terlebih dahulu memastikan, seperti kepala keluarga tersebut memastikan rumah yang nyaman bagi keluarganya, Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, lalu menjemput mereka dan membawa mereka kembali ataupun menuju rumah Bapa, yaitu surga, saudara. Dan yang terakhir, kita akan melihat bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju Bapa tersebut. Ketika Yesus mengatakan ia akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagi mereka pada waktu itu, mereka tidak mengerti apa sih yang Tuhan Yesus maksud, sehingga Thomas bertanya kepada Tuhan, kemana jalan tersebut? Murid-murid tetap tidak mengerti, dan Yesus menjawab dalam ayat yang ke-6 yang sangat terkenal dalam kehidupan kita, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan juga keselamatan. Maka tidak ada jalan lain untuk menuju Bapanya selain melewati Yesus. Jadi tidak ada yang bisa menuju Bapa, tidak ada yang bisa menuju rumah Bapa bila tidak melalui Yesus Kristus. Maka kita bisa melihat dalam firman Tuhan tersebut bahwa Yesuslah yang bersama-sama dengan muridnya selama ini, ialah jalan, ialah yang akan membawa para murid ataupun orang yang percaya pada waktu itu ke dalam hadirat Bapa atau ke rumah Bapa.
Maka selanjutnya pesan firman yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, rumah Bapa adalah keselamatan bagi kita semua. Memang secara harafiah rumah Bapa bisa kita katakan sebagai surga, tujuan akhir bagi keselamatan semua orang. Tetapi sesungguhnya rumah Bapa tidaklah jauh-jauh dari kehidupan kita saat ini. Ketika kita mampu menghadapi segala perkara, ketika kita berhasil melewati suatu permasalahan, pada saat itulah kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah meletakkan kita di dalam rumah Bapa pada masa kehidupan kita, rumah Bapa di dalam kehidupan kita di dunia ini. Begitulah sesungguhnya rumah Bapa yang sangat dekat dengan kehidupan kita pada saat ini. Dan tentu saja Yesuslah satu-satunya. Jadi hanya ketika kita percaya kepada Yesus, maka Ia akan meletakkan kita di dalam suatu kelegaan atau keselamatan. Maka hanya melalui Yesuslah kita bisa menuju surga, dan Yesus adalah solusi masalah dan juga penghibur dalam pergumulan yang kita alami, terutama dalam masa-masa sulit pada masa COVID-19 ini. Dan bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mencintai rumah Bapa? Yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir, percayakanlah hidup kepada Tuhan. Ketika kita kehilangan pekerjaan, tetaplah berdoa dan terus berusaha, maka Tuhan pasti akan memberikan peluang-peluang lain dalam kehidupan kita tanpa kita duga untuk bisa mencapai suatu kesuksesan atau mencukupi kehidupan kita. Dan juga ketika kita terjangkit virus corona, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Maka pengobatan, perawatan, dan makanan itu adalah jamahan Tuhan dalam proses penyembuhan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan kita melewati segala pergumulan, kesehatan yang tetap diberikan, berkat-berkat jasmani untuk menghidupi kita secara fisik, dan juga hati yang masih memiliki sukacita, itu adalah pertolongan dari Tuhan. Dengan menyadari hal itu, maka kita mengenali, oh ini Tuhan Yesus yang memberi kita pertolongan dan menyelamatkan kehidupan kita. Dan juga setelah itu kita juga harus meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang terutama yang harus kita teladani adalah kasih dalam saat ini. Kita harus terus membantu saudara kita yang kekurangan, dan juga mendoakan mereka yang dalam penderitaan. Bahkan kita harus sanggup menolong atau membantu saudara kita bahkan dari kekurangan kita sendiri, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya bagi kehidupan kita. Ia telah menyelamatkan kita dalam hari Paskah yang kita peringati pada hari ini. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga memperkenalkan Ia kepada dunia ini, bahwa Tuhan mempersiapkan tempat, mempersiapkan rumahnya untuk kita semua bagi dunia ini. Maka kita sebagai ungkapan syukur harus memperkenalkan juga Tuhan Yesus kepada seluruh dunia ini, sehingga semua orang dapat dibawa Tuhan Yesus menuju rumah Bapa, yaitu sesungguhnya adalah keselamatan, dan yang menjadi tujuan akhirnya adalah surga, tempat kita hidup kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Maka terakhir saya ingin mengatakan bahwa rumah Bapa sesungguhnya dekat dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keselamatan yang kita alami dalam segala perkara dalam kehidupan ini, termasuk juga dalam pandemi ini. Lalu mencintai rumah Bapa adalah ketika kita mencintai Yesus Kristus, kita mau mengimani, mengikuti, dan juga meneladaninya, dan juga mengenalkannya kepada dunia ini. Begitulah wujud kita mencintai rumah Bapa, karena Yesus sendiri adalah
Bapa itu, dan Ia dekat dengan kita untuk membawa kita ke rumahnya sendiri sebagai Bapa yang hidup dan yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua sehingga kita bisa mengikut Yesus, percaya kepada Yesus sebagai wujud kita mencintai rumah Bapa kita yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.